wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah dari kelompok 4 yang berjudul adalah Sunnah sebagai dasar operasional hukum Islam. Di sini sunnah sebagai dasar operasional hukum Islam terdapat 3 poin. Yang pertama, pengertian sunnah sebagai dasar operasional hukum Islam. Yang kedua, fungsi sunnah, dan yang ketiga adalah macam-macam sunnah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sunnah sebagai dasar operasional hukum Islam. Sunnah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti jalan yang bisa kita lalui. Sedangkan menurut terminologis, sunnah bisa dilihat dari 3 bidang, yaitu dari bidang ilmu hadis, ilmu fikih, dan usul fikih. Yang pertama kita lihat dari ilmu hadis. Sunnah menurut para ilmu hadis adalah seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, maupun ketetapan atau yang sejenisnya. Sedangkan menurut usul fikih, sunnah adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perbuatan dan perkataan dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan menurut ahli fikih, didefinisikan sunnah sebagai segala sesuatu perbuatan atau amalan yang dianjurkan oleh syariat untuk diikuti umat muslim, namun hukumnya tidak sampai derajat wajib. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sunnah dalam Al-Quran. Sebagai salah satu sumber ajaran Islam, sunnah memiliki peran signifikan untuk menjelaskan Al-Quran. Dengan kata lain, kehadiran Muhammad dengan sunnah berperan untuk menjelaskan makna atau firman Tuhan atau Al-Quran, yang sebagian besar masih bersifat global maknanya. Dalam hal ini, Allah sendiri menegaskan, "Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerapkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkannya." Adapun fungsi sunnah yaitu 1. Menegaskan kembali hukum-hukum yang sudah ditetapkan Al-Quran. 2. Memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Al-Quran atau memberikan rincian terhadap apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara garis besar. 3. Yaitu menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara tegas. Dalam hal ini, seolah-olah Nabi menetapkan hukum sendiri. 4. Menasak hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, macam-macam sunnah. Yang pertama, sunnah qauliyah adalah macam-macam sunnah yang berasal dari ucapan Nabi Muhammad SAW yang didengar atau disampaikan oleh seseorang atau beberapa sahabat. Contoh sunnah qauliyah dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW seperti berikut ini. Yang pertama, hadis tentang penentuan puasa Ramadan. Berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya, dan sembelihlah kurban karena melihatnya pula. Jika hilal itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi 30 hari. Jika ada 2 orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis tentang membaca Al-Fatihah saat sholat. Tidak sah sholat seorang jika tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, hadis tentang makan dan minum. Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca bismillah. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, maka ucapkanlah bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, ada sunnah fi'liyah. Adalah sunnah yang berasal dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan ini dilihat, diketahui, dan disampaikan para sahabat kepada orang lain. Sunnah fi'liyah biasanya terkait dengan penjelasan soal ibadah dan penyelenggaraan hukum Islam, seperti tata cara sholat, puasa, haji, sedekah, dan semacamnya. Contoh sunnah fi'liyah yaitu: yang pertama, hadis mencuci tangan sebelum makan. Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW, jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu terlebih dahulu, dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya. Baru setelah itu beliau makan atau minum. Hadis riwayat Abu Daud nomor 222, An-Nasai, dan 257 disahihkan Al-Albani dalam Sahih An-Nasai. Yang kedua, hadis tentang keistimewaan kucing. Ketika Nabi Muhammad akan berwudu, dihampiri oleh seekor kucing, dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, ada hadis tentang sholat sunnah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sejumlah 11 rakaat. Itulah sholat beliau, dan beliau melaksanakan sholat malam sebanyak 13 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga ada sunnah takriyah. Sunnah takriyah adalah sunnah yang berasal dari respon Rasulullah terhadap segala perbuatan sahabat yang diketahuinya. Sunnah takriyah meliputi persetujuan Nabi Muhammad SAW tentang tindakan para sahabat yang terjadi dalam dua cara yang berbeda. Yang pertama, ketika Rasulullah mendiamkan suatu tindakan dan tidak menentangnya. Yang kedua, ketika Rasulullah menunjukkan kesenangannya dengan cara tersenyum atas tindakan seorang sahabat. Contoh sunnah takriyah adalah hadis tentang bertayamum. Yang kedua, hadis tentang memakan daging dap. Hadis ini menceritakan ketika Rasulullah dijamu dengan daging dap, sejenis biawak, namun Rasulullah tidak memakannya. Kemudian ada sahabat yang menanyakan, apakah daging tersebut halal atau tidak? Lalu Rasulullah menjawab, tidak, hanya saja makanan ini tidak terdapat pada kaumku dan aku tidak menyukainya. Demikianlah penjelasan tentang materi sunnah yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.